Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Pada video hari ini saya mau nge-share seputar rangkuman dan materi serta bentuk soal atau contoh-contoh soal materi pedagogik yang akan segera teman-teman hadapi ya untuk P3K dan calon CPNS 2021. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja lihat videonya. Baik, pada video kali ini saya mau nge-share rangkuman materi pedagogik 1 dan beberapa contoh soal-soal latihan P3K. Oke, apa aja nih yang mau di-share? Yang mau di-share pertama 3 macam tipe belajar menurut Habermas. Ada mulai dari technical learning, practical learning, sama emancipatory learning. Selanjutnya kita juga akan sama-sama ngebahas mengenai teori belajar ya, mulai dari teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar sibernetik. Kemudian yang akan di-share juga tak ketinggalan nih. Nah, 3 metode pengubah tingkah laku menurut Edwin Guthrie. Mulai dari metode threshold, metode fatigue, kemudian metode incompatible stimuli. Ya, itu akan di-share juga. Dan tak ketinggalan 4 tahap belajar nih menurut Kolb. Mulai dari active experimentation, concrete experience, reflective observation, dan abstract conceptualization. Oke, itu yang akan di-share. Kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama. Oke, ini dia soalnya. Kita baca ya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik. Oke, kita lihat optionnya ada apa nih? A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivistik, D. Behavioristik, dan E. Kognitivistik. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah konstruktivistik. Baik, kita lihat penjelasannya. Yang pertama, teori humanistik. Nah, teori ini menonjolkan pada kebebasan setiap individu untuk memahami pembelajaran, untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, aktualisasi dan mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Teori ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, kata kunci untuk teori humanistik adalah aktualisasi dan mengekspresikan diri atau memanusiakan manusia. Yang selanjutnya, nah ini, teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang berbasis informasi dan teknologi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar ditentukan oleh cara penyampaian materi. Suatu materi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Keyword, nah kata kunci dari teori sibernetik adalah pengolahan informasi. Kemudian, teori belajar konstruktivistik. Nah, teori ini memandang pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, ataupun kaidah yang siap untuk diingat atau dipindahkan begitu saja. Siswa harus mengkonstruksi atau membangun pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Artinya, kegiatan belajar bersifat student center. Jadi peserta didiklah yang aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna pada hal-hal yang dia pelajari. Nah, keywordnya adalah membangun atau mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Kemudian teori belajar behavioristik. Menurut teori ini, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru.
Faktor lain yang dianggap penting dalam aliran ini adalah faktor penguatan atau reinforcement ya. Keywordnya, kata kuncinya untuk mengingat teori behavioristik perubahan tingkah laku. Kemudian, teori belajar kognitivistik. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Artinya, pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, keyword untuk teori belajar kognitivistik, proses berpikir ya, yang bersifat internal, adanya tahapan-tahapan berpikir pada peserta didik. Oke, itu dia keywordnya ya. Kalau humanistik, kita ingat lagi aktualisasi atau dan mengekspresikan diri, sibernetik, pengolahan informasi, kemudian teori belajar konstruktivistik, membangun atau mengonstruksi pengetahuan sendiri, kemudian teori belajar behavioristik, perubahan tingkah laku, dan teori belajar kognitivistik, proses berpikir yang sifatnya internal ya. Soalnya tadi jelas belajar merupakan dibangun oleh mahasiswa itu sendiri atau merupakan teori belajar konstruktivistik. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Kecuali ya, kita lihat optionnya apa aja. A. Belajar aktif. B. Belajar teknis. C. Belajar konsep. D. Belajar praktis. Dan E. Belajar emansipatoris. Nah, oke. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah belajar aktif. Kenapa belajar aktif? Mari kita lihat, ini dia penjelasannya. Habermas adalah salah satu tokoh teori humanistik. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungannya maupun dengan sesama manusia. Kemudian beliau membagi belajar menjadi 3 macam tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Nah, pada tahap ini, peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian, belajar praktis atau practical learning. Nah, pada tahapan ini, peserta didik berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Pemahaman peserta didik terhadap alam tidak berhenti sebagai suatu pemahaman yang terlepas kaitannya dengan manusia. Pemahamannya justru relevan jika berkaitan dengan kepentingan manusia. Oke, practical learning. Dan tipe belajar yang ketiga menurut Habermas adalah belajar emansipatoris atau emancipator learning. Peserta didik berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan atau transformasi kultural dari suatu lingkungan. Pemahaman ini dianggap sebagai pemahaman yang paling tinggi karena dianggap merupakan tujuan pendidikan yang paling tinggi. Nah, itu dia ya, 3 tipe belajar menurut Habermas. Pertama ada belajar teknis, yang kedua ada belajar praktis, dan yang ketiga ada belajar emansipatoris. Oke, kita lihat. Di soal tadi, ya, yang tidak ada menurut Habermas, teknis ada, praktis ada, emansipatoris ada. Yang nggak ada itu belajar aktif dan belajar konsep. Nah, untuk belajar konsep, karena ini maknanya bersinonim atau memiliki makna hampir sama dengan teknis, jadi ini bisa dianggap betul ya, teknis dengan konsep. Yang nggak ada itu adalah belajar aktif. Jadi nomor 2 isinya A ya. Oke, nomor 3. Kita lihat nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3 sudah muncul. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia ideal. Manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori titik. Ini enak ya, aktualisasi diri. Kalau tadi masih ingat 5 teori belajar dengan keywordnya pasti mudah. Oke, kita lihat optionnya. A. Konstruktivistik. B. Kognitivistik. C. Sibernetik. E. Behavioristik. Dan E. Humanistik. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Oke, isinya adalah iya, tepat sekali, humanistik. Oke.
Nah, kita lihat penjelasannya untuk menyegarkan ingatan kita. Teori belajar konstruktivistik yaitu pengetahuan dibangun dari pengalaman peserta didik. Kemudian kognitivistik, belajar merupakan proses berpikir yang kompleks, bersifat internal ya. Kemudian sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Kemudian behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat stimulus dan respon. Kemudian humanistik, memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, ini aja ya yang diingat, keyword-keywordnya ini aja. Jadi kalau ketemu soal seputar teori belajar bisa dilibas dengan cepat. Soal selanjutnya, ini dia soal nomor 4. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, nah optionnya apa ya? A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Oke. B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. D. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Oke, yang E yang terakhir, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Iya, waktu berjalan 5, 4, 3, 2, 1. 0 tet. Oke, jawabannya adalah tepat sekali. Jawabannya adalah E ya, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ya. Itu dia jawabannya. Yang A kita lihat nih. Kalau tadi masih ingat 5 teori belajar beserta keywordnya A, mengekspresikan gagasan. Nah, kira-kira apa? Oh iya, ini humanistik ya, mengekspresikan gagasan. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Penjelasan pengetahuan baru apa ya? Kayaknya gak ada ya di teori belajar. Kemudian membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Membimbing, berarti siswa yang aktif nih. Guru cuma mengarahkan, konstruktivistik. Kemudian memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Tahapan-tahapan perkembangan berhubungan dengan proses internal peserta didik. Artinya kognitivistik. Iya, itu dia ya. Oke, biar tidak penasaran, ini dia penjelasannya ya. Kita lihat juga. Ternyata jawaban yang E juga sesuai dengan 3 metode pengubah tingkah laku yang dikemukakan oleh Edwin Guthrie, yaitu apa nih? Yang pertama, metode threshold, ambang atau respon bertentangan. Artinya, yaitu metode mencari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan melakukan respon lain saat petunjuk itu muncul. Misalnya, saat diketahui alasan merokok itu karena stres, maka ketika suatu saat stres itu datang, lakukanlah kegiatan lain yang menyenangkan, yang menghilangkan stres tersebut. Oke. Yang kedua, metode fatigue atau kelelahan atau metode bosan ya, apa ya? Yaitu membiarkan respon terus-menerus hingga tidak lagi menjadi fungsi dari stimulus. Misalnya nih, gadis kecil sedang menyalakan korek api. Tugasnya adalah biarkan saja sampai dia merasa menyalakan korek api itu tidak lagi menyenangkan, tidak lagi mengesankan. Bosan sendiri nanti juga. Kemudian metode incompatible stimuli atau stimulus menyimpang. Apa nih? Yaitu memberikan penyandingan terhadap stimulasi karena dianggap dapat menimbulkan respon tertentu. Misalnya nih, jika seorang anak bosan belajar, maka ubahlah lingkungan belajarnya dengan suasana lain yang lebih nyaman, lebih menyenangkan, sehingga membuat anak enjoy, betah, dan bergairah untuk belajar. Nah itu ya, kenapa jawabannya tepat, ternyata sesuai dengan pendapat Guthrie juga. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Ini teori belajar lagi nih. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Merupakan teori belajar titik. Ini enak ya. Ada perubahan tingkah laku, kemudian ada stimulus respon. Kalau tadi masih ingat, ini mudah nih. Kita lihat optionnya. A. Konstruktivistik. B. Behavioristik. C. Kognitivistik. Kemudian D. Humanistik. Kemudian E. Rekonstruktivistik. Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Iya, jawabannya adalah tepat sekali. Jawabannya behavioristik. Ingat ya, tadi kan kalau perubahan tingkah laku, stimulus respon pasti behavioristik. Kalau membimbing, mengarahkan, konstruktivistik. Kalau berhubungan dengan proses internal perkembangan anak, kognitivistik. Kalau dengan memanusiakan manusia, kemudian selanjutnya aktualisasi diri, pasti humanistik ya. Oke, soal nomor 6.
Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari Thorndike, yaitu tahapan apa nih kata Thorndike? A. Shaping, B. Konseptualisasi, C. Stimulus dan respon, kemudian D. Trial and error, dan E. Conditioning. Ya, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Ya, tepat apa jawabannya? Iya, trial dan error. Oke, kita lihat penjelasannya. Shaping. Shaping ini dikemukakan oleh Skinner, merupakan istilah yang digunakan oleh salah satu tokoh behavioristik, ya Skinner tadi ya, yaitu untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Artinya, tahapan atau proses pembentukan tingkah laku yang dilakukan peserta didik makin mendekati tingkah laku yang diharapkan dan harus diberikan penguatan. Ternyata Skinner selain tahapan shaping ada juga tahapan yang lainnya, yaitu reinforcement, punishment, extension attention, dan perubahan tingkah laku. Oke, selanjutnya trial and error Thorndike. Proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Nah, ini ya yang ditanyakan soal Thorndike, trial and error. Kemudian apa? Conditioning. Nah, ini dikemukakan oleh Pavlov. Mengemukakan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus alami dan stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Oke. Kemudian konseptualisasi. Oh, ini dikemukakan oleh David Kolb. Peserta didik mulai membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, peserta didik diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Oke, itu dia penjelasannya. Soal nomor 7. Penjelasan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah titik. Opsinya adalah, kita lihat. A. Kemampuan mengemukakan pendapat. B. Kemampuan berkomunikasi. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan berinteraksi. Dan E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah oke, tepat sekali. Kalau kognitif berarti kemampuan untuk memecahkan masalah ya. Oke, biar tidak penasaran kita lihat penjelasannya. Kognitif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses mental seseorang seperti kemampuan memecahkan masalah, daya ingat, retensi, persepsi, kreativitas, dan pola pikir serta lain sebagainya. Itu ya kognitif. Next, soal nomor 8. Oke, ini dia soalnya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan, apa nih optionnya? A. Media poster, B. Media benda nyata, C. Media gambar, D. Media cetak, dan E. Media grafis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis dan jawabannya adalah tepat sekali ya. Yang terbaik kalau berada pada tahap operasional konkret, jelas medianya media benda nyata. Kenapa? Bisa memegang langsung, ya bisa melihat langsung. Oke. Nomor 9. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari titik. Oke, kita lihat optionnya. A. Iconic, B. Conflict, C. Intuitive, D. Symbolic, E. Enactive. Oke, waktu berjalan 5, 4, 3, 2, 1.
0. Iya, jawabannya adalah oke, ikonik ya. Kita lihat penjelasannya kenapa ikonik tepat. Nah, Brunner mengungkapkan tahapan belajar sebagai berikut. Tahapan N aktif. Pada tahapan ini, peserta didik mempelajari pengetahuan secara aktif menggunakan benda-benda konkret atau menjumpai situasi nyata. Artinya, peserta didik dapat memegang, melihat, menggerakkan, atau merasakan benda-benda yang dimaksud secara langsung dan jelas. Tahapan ikonik. Nah, ini nih, pada tahapan ini, peserta didik tidak lagi melihat secara konkret suatu benda, melainkan sudah dapat memahami suatu benda hanya dari gambar atau ikon-ikon lainnya. Kemudian tahapan simbolik, tahapan tertingginya adalah tahapan ketika peserta didik sudah dapat memahami dalam bentuk abstrak, baik dalam bentuk verbal maupun dalam lambang-lambang matematika atau lambang lainnya. Oke, itu penjelasannya ya. Sekarang kita lihat soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah konseptualisasi. Iya, teori yang ditemukan oleh siapa? Iya, tepat, David Kolb. Kita lihat opsinya apa nih? A. Mampu memahami permasalahan. B. Mampu mengalami sebuah kejadian. C. Mampu memecahkan masalah. D. Mampu memahami sebuah kejadian. Dan E. Mampu membuat peraturan. Oke, David Kolb. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Dan jawabannya adalah iya, mampu membuat peraturan. Oke, biar tidak penasaran, kita lihat penjelasannya. Oke, David Kolb membagi tahapan belajar dalam 4 tahap, yaitu pertama, pengalaman konkret. Pada tahapan ini, seorang peserta didik hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Peserta didik hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Inilah yang terjadi pada tahap awal ketika seseorang mulai proses belajar. Oke. Yang kedua, pengamatan aktif reflektif. Aktif reflektif. Peserta didik lambat laun mampu mengadakan pengamatan aktif terhadap sebuah kejadian, serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga, konseptualisasi. Nah, ini yang ditanya di soal ya. Peserta didik mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, peserta didik diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda tetapi memiliki landasan yang sama. Dan yang keempat, eksperimentasi aktif. Nah, ini nih kayaknya nih yang tertinggi. Pada tahapan ini, peserta didik sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Misalnya, dalam dunia matematika, peserta didik tidak hanya memahami asal-usul sebuah rumus, tetapi ia juga mampu memakai rumus tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang belum pernah ia temui sebelumnya. Itu dia teman-teman ya, videonya setara rangkuman soalnya. Sampai jumpa lagi nanti di video pedagogik, rangkuman pedagogik bagian kedua. Terima kasih sudah menonton. Nggak bosan-bosan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, semangat ya.